Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Bapa? Pertanyaan ini sering muncul ketika orang membaca Alkitab dan menemukan bahwa Yesus berdoa kepada Bapa. Banyak yang bertanya-tanya, jika Yesus benar-benar Tuhan, mengapa ia masih perlu berdoa? Bukankah Tuhan tidak perlu berdoa kepada siapapun? Pertanyaan ini sangat penting, karena menyentuh inti dari iman Kristen tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat siapa Yesus, apa arti doanya, dan bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kunci untuk memahami doa-doa Yesus terletak pada inkarnasi. Yohanes 1:14 berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus adalah firman Allah yang kekal, yang bersama dengan Allah sejak semula, Yohanes 1:1, dan firman itu adalah Allah sendiri. Namun, dalam kasihnya yang besar, firman itu rela menjadi manusia hidup di tengah-tengah kita, mengalami segala kelemahan manusiawi, kecuali dosa, Ibrani 4:15. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami kebutuhan manusiawi. Ia lapar, haus, lelah, sedih, dan bergumul. Karena ia mengambil rupa manusia sepenuhnya, maka doa menjadi bagian dari kehidupannya di dunia. Doa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah, dan Yesus dalam kemanusiaannya menunjukkan ketergantungan yang sempurna kepada Bapa. Dengan demikian, ketika Yesus berdoa, ia tidak berdoa karena ia bukan Tuhan, tetapi karena ia juga manusia sejati. Dalam natur manusianya, ia tunduk dan berserah kepada kehendak Bapa sebagai teladan sempurna bagi kita. Doa Yesus menunjukkan hubungan kasih dalam Tritunggal. Yesus tidak hanya berdoa karena ia manusia, tetapi juga karena doanya mencerminkan hubungan kasih dan kesatuan dalam Tritunggal. Dalam Yohanes 17 yang dikenal sebagai doa Imam Besar Yesus, ia berbicara kepada Bapa dengan penuh keintiman. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu." Yohanes 17:11. Doa ini menunjukkan bahwa hubungan antara Bapa dan Anak bukan hubungan hierarki kekuasaan, melainkan hubungan kasih yang kekal. Dalam kekekalan, Bapa mengasihi Anak dan Anak mengasihi Bapa. Yohanes 17:24. Ketika Yesus berdoa, ia tidak sedang menunjukkan bahwa ia lebih rendah dari Bapa dalam hakikat ilahi, melainkan ia sedang mengekspresikan kasih dan kesatuan kehendak dalam Tritunggal. Kita bisa membayangkan bahwa doa Yesus bukanlah percakapan antara dua pribadi yang terpisah secara esensi, tetapi persekutuan kasih antara dua pribadi ilahi yang satu dalam hakikat. Melalui doa, Yesus menyingkapkan hubungan yang sempurna antara Bapa dan Anak yang menjadi teladan bagi hubungan kita dengan Allah. Yesus berdoa sebagai teladan bagi umatnya. Salah satu alasan utama Yesus berdoa adalah untuk menjadi teladan doa bagi kita. Dalam Lukas 5:16 dikatakan, "Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa." Yesus sering menyendiri untuk berdoa kepada Bapa, bahkan sebelum mengambil keputusan penting, seperti memilih murid-muridnya, Lukas 6:12, atau menghadapi penderitaan salib, Lukas 22:41-44. Melalui kehidupan doanya, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang anak Allah hidup dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Ia tidak pernah bertindak dengan kekuatan dirinya sendiri, melainkan selalu mencari kehendak Bapa. Dalam Yohanes 5:19 ia berkata, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya." Dengan demikian, Yesus berdoa bukan karena ia kurang kuasa, melainkan karena ia ingin menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang benar adalah hidup yang bersandar kepada Allah. Doa Yesus adalah pelajaran tentang kerendahan hati, ketaatan, dan hubungan yang intim dengan Bapa. Doa Yesus dalam penderitaan menunjukkan ketaatan yang sempurna. Salah satu momen doa Yesus yang paling terkenal adalah di Taman Getsemani. Dalam Lukas 22:42 ia berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Doa ini menyingkapkan sisi manusiawi Yesus yang paling dalam. Ia mengetahui penderitaan yang akan datang, penyaliban, penolakan, dan beban dosa seluruh manusia. Namun, ia tetap memilih taat kepada kehendak Bapa. Disinilah kita melihat kasih dan ketaatan yang sempurna. Sang Anak Allah rela menyerahkan diri sepenuhnya demi keselamatan dunia. Ketaatan Yesus dalam doa ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan rohani yang luar biasa. Ia berdoa bukan untuk melarikan diri dari kehendak Bapa, tetapi untuk menegaskan bahwa kehendak Bapa adalah yang terutama. Melalui doa, ia memperkuat dirinya dalam ketaatan total. Doa Yesus menunjukkan peran pengantara dan imam besar.
Yesus bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa bagi kita. Dalam Yohanes 17, ia berdoa untuk murid-muridnya dan semua orang yang akan percaya kepadanya. Aku berdoa bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tepatnya Yohanes 17:20. Doa Yesus menunjukkan perannya sebagai imam besar yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Bahkan setelah kebangkitan dan kenaikannya, Yesus terus berdoa bagi umatnya di surga. Roma 8:34 menyatakan, Kristus Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit itu duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Jadi, doa Yesus tidak berhenti di dunia ini. Ia masih menjadi pengantara yang setia, berbicara kepada Bapa bagi kita. Hal ini bukan berarti Bapa lebih keras hati dan anak harus membujuknya, tetapi menunjukkan kesatuan kasih dan tujuan dalam Tritunggal. Keselamatan manusia. Kesimpulan, doa Yesus menyingkapkan misteri kasih Allah. Ketika Yesus berdoa, ia tidak sedang menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan ia sedang mengungkapkan dua kebenaran besar. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sejati. Dalam kemanusiaannya, ia berdoa sebagai bentuk ketaatan dan ketergantungan kepada Bapa. Yesus adalah anak Allah yang satu dengan Bapa. Dalam keilahiannya, doanya mencerminkan hubungan kasih dan kesatuan kehendak di dalam Tritunggal. Yesus berdoa bukan karena ia kurang kuasa, tetapi karena ia sedang mengajar kita bagaimana hidup dalam persekutuan dengan Allah. Ia menunjukkan bahwa hidup rohani yang sejati bukanlah tentang kekuatan diri, melainkan tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Melalui doa-doa Yesus, kita belajar untuk taat dalam penderitaan, bersyukur dalam pelayanan, dan bergantung penuh kepada Allah dalam segala keadaan. Doa Yesus bukan tanda kelemahan, tetapi puncak kasih dan ketaatan yang sempurna antara anak dan Bapa kasih yang mengalir hingga kepada kita semua. Sebagai penutup, ketika kita bertanya, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa jika ia adalah Tuhan? Maka jawabannya adalah karena dalam dirinya, Yesus menyatukan dua natur Allah sejati dan manusia sejati. Dalam keilahiannya, ia satu dengan Bapa. Dalam kemanusiaannya, ia bergantung kepada Bapa. Doanya bukan pertentangan, melainkan keharmonisan sempurna antara kasih, ketaatan, dan tujuan ilahi. Melalui Yesus, kita belajar bahwa doa adalah napas kehidupan iman, bahkan Tuhan yang menjadi manusia pun berdoa. Maka, betapa lebih lagi kita yang manusia biasa harus hidup dalam doa dan ketergantungan penuh kepada Bapa Surgawi.